Sobat Giners, welcome to Ginon Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Kembali lagi dengan saya Wendeling. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan narasumber atau tamu dokter muda yang bernama Dokter Muda Chandra. Selamat siang Dok. Jadi bagaimana kabarnya hari ini Dok? Selamat siang Kak. Untuk kabar hari ini saya baik-baik saya. Alhamdulillah ya baik. Untuk Dokter Muda Chandra boleh nggak perkenalkan diri dulu kepada Sobat Giners nih? Baik. Hai Sobat Giners, perkenalkan nama saya Chandra Fabiano. Saya di sini sebagai koas atau juga sering disebut dengan dokter muda. Di sini saya sekarang berada di bagian obstetri dan juga ginekologi. Oke, terima kasih ya Dokter Muda Chandra. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan membahas topik pembahasan kita itu mengenai mengapa sih kaki bengkak pada saat hamil dan bagaimana cara penanganannya nih Dok. Nah, tentunya Sobat Giners pastinya sudah pernah melihat kondisi seperti ini juga ya. Mungkin saja melihat di sosial media seperti di TikTok, di Instagram, dan lain-lain. Dan pastinya teman-teman atau Sobat Giners ini bertanya-tanya nih, kenapa sih bisa ada kondisi seperti ini kaki bengkak pada ibu hamil dan apa sih yang menyebabkan kondisi tersebut nih? Jadi kita akan bahas di sini bersama dengan Dokter Muda Chandra. Jadi untuk dokter bisa nggak dijelaskan kenapa sih kondisi ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan pembengkakan pada kaki saat hamil nih, dan seberapa umum sih kondisi ini terjadi? Oke, baik. Untuk kenapa kaki seorang ibu hamil itu mengalami pembengkakan? Nah, di situ seperti yang kakak tanya tadi, itu merupakan hal yang wajar yang terjadi pada ibu hamil, di mana terutama pada saat ibu hamil itu memasuki minggu ke-22 atau memasuki trimester ketiga. Keadaan seperti kaki bengkak itu akan umum terjadi pada ibu hamil. Nah, dari kenapa kaki ibu hamil itu bengkak? Nah, itu biasanya terjadi ada beberapa faktor yang menyebabkan dari kenapa kaki ibu itu bengkak. Nah, yang pertama adanya peningkatan produksi cairan dan juga darah pada ibu hamil itu sendiri, karena kan kebutuhan darah dan cairan yang diproduksi oleh ibu hamil itu bukan hanya untuk dia, tapi diproduksi atau dibutuhkan juga untuk janinnya. Nah, jadi yang menyebabkan pembengkakan kaki pada ibu hamil ini karena adanya kelebihan cairan ya Dok ya? Iya, betul. Nah, jadi apakah ada nih Dok faktor risiko tertentu yang meningkatkan kemungkinan pembengkakan pada kaki saat hamil? Oke, untuk faktor resiko yang mendapat meningkatkan faktor kaki bengkak pada ibu hamil itu, dari yang saya baca, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya kemungkinan untuk peningkatan kaki bengkak ini. Yang pertama itu ada usia ibu yang lebih dari 35 tahun, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan. Biasanya kebiasaan itu seperti terlalu sering duduk lama, kemudian sering berdiri terlalu lama. Nah, itu juga bisa menyebabkan kaki ibu itu bengkak. Nah, selain itu juga biasanya kehamilan yang sudah memasuki itu tadi trimester ketiga itu kadang berpotensi besar untuk mengalami kaki bengkak ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tanpa disadari hal-hal kecil seperti duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama juga menjadi faktor resiko terjadinya pembengkakan ini ya. Iya, betul. Nah, Dok, bagaimana sih proses fisiologis di balik terjadinya pembengkakan pada kaki selama kehamilan nih? Nah, untuk proses fisiologisnya, nah di sini dari ibu hamil ini akan meningkatkan, tubuhnya itu akan meningkatkan produksi cairan dan juga darah di dalam tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan ibu dan juga janinnya. Nah, pada saat produksi cairan dan darah ini, terutama pada ibu yang usia kehamilannya sudah 22 ke atas atau memasuki trimester ketiga. Nah, kadang pada ibu hamil ini akan mengalami tekanan darah karena penekanan vena. Nah, karena itu pembesaran rahim yang dialami oleh ibu hamil itu akan menyebabkan vena terjepit di antara rongga panggul. Nah, saat vena terjepit, proses darah mengalir kembali ke jantung itu mengalami penghambatan, sehingga penumpukan cairan terjadi pada area di bawah atau kaki ibu hamil itu sendiri.
akhirnya menyebabkan pembengkakan pada kaki ibu hamil. Oke, nah pada trimester ketiga ya kemungkinan terjadinya pembengkakan pada kaki ini. Nah, apakah ada tanda-tanda tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai oleh ibu hamil nih untuk mereka itu mengetahui kalau mereka mengalami pembengkakan kaki seperti itu? Baik, untuk tanda-tanda pembengkakan kaki, biasanya terlebih dahulu ibu hamil itu akan merasakan sedikit kram pada kakinya. Nah, kemudian pada saat sudah terasa kram, mungkin beberapa hari setelahnya akan mulai mengalami pembengkakan sedikit demi sedikit. Nah, dari mulai kram itu biasanya bisa dapat langsung dicegah dengan mengompres kaki menggunakan air dingin, kemudian dapat juga dengan melakukan olahraga-olahraga kecil seperti berjalan santai atau juga berenang. Itu juga dapat mencegah agar tidak terjadi pembengkakan yang lebih besar lagi. Oke, jadi seperti itu ya cara mengatasinya. Nah dok, bagaimana sih caranya kita membedakan antara pembengkakan kaki yang normal dengan kondisi yang memerlukan perhatian medis nih? Baik, untuk tanda-tanda yang umum yang dialami oleh ibu hamil saat kaki bengkak itu hanya kakinya yang bengkak. Kemudian jika untuk tanda-tanda yang memperhatikan perhatian medis, itu biasanya kaki bengkak ini disertai adanya nyeri pada kaki dan juga atau pembengkakan yang terjadi selain di kaki. Nah, itu biasanya bisa terjadi pada wajah dan juga pada tangan. Nah, jika terjadi pada wajah dan juga tangan itu biasanya itu mengarah ke preeklamsia, di mana preeklamsia itu tingginya tekanan darah, kemudian tingginya protein pada urin. Jadi mungkin untuk pencegahannya pada saat mulai terasa nyeri dan juga kaki bengkak, itu bisa melakukan medical check up pada dokter spesialis obgyn terdekat untuk mengetahui bagaimana kondisi pada ibu itu sendiri. Bisa dapat dilakukan pemeriksaan tekanan darah agar dilihat apakah tekanan darahnya tinggi atau tidak. Nah oke, jadi ternyata bukan hanya kaki juga yang bisa bengkak ya, tapi tangan pada ibu hamil ya, tapi juga tangan, muka. Oke, jadi seperti itu. Saya tuh pernah lihat ada juga yang ibu hamil tuh hidungnya bengkak. Nah seperti itu termasuk juga ya? Iya, itu termasuk ke arah preeklamsia. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, pembengkakan kaki ini normal ya dok ya, sangat normal sekali terjadi pada ibu hamil. Dan apakah kalau setelah melahirkan kondisi ini akan langsung sembuh, langsung membaik, dan seberapa lama sih proses penyembuhannya nih atau pemulihannya? Oke, jadi pembengkakan pada kaki ibu hamil ini normal terjadi. Kemudian setelah itu sangat umum hilang saat ibu hamil itu sudah melahirkan. Nah, butuh beberapa hari, sekitar 2-3 hari untuk mengembalikan kaki ibu hamil ini ke kondisi seperti semula. Oke, jadi singkat juga ya proses sembuhnya atau pemulihannya nih. Nah, dok, apakah pola makan atau gaya hidup tertentu dapat mengurangi resiko pembengkakan kaki selama kehamilan pada ibu hamil? Nah, untuk pola makan dan juga gaya hidup yang meningkatkan resiko terjadinya pembengkakan kaki pada ibu hamil ini, sebenarnya ada beberapa hal yang dapat meningkatkan kaki bengkak ini dapat terjadi pada ibu, di mana seperti pola makan. Nah, dianjurkan untuk ibu hamil ini untuk mengurangi konsumsi garam dan juga kafein. Selain itu, untuk pola kebiasaan, nah di sini biasanya ibu hamil itu yang mereka tidak sadari hal-hal sepele seperti berdiri terlalu lama, duduk terlalu lama, itu bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan kaki. Jadi untuk ibu hamil itu dianjurkan untuk pada saat duduk tidak menyilangkan kaki, kemudian jika saat berbaring, nah saat berbaring ini utama, itu dianjurkan untuk ibu hamil ini untuk berbaring ke sebelah kiri, ke arah kiri, agar jantung dapat mengedarkan darah dengan baik ke seluruh tubuh. Nah, saat baring juga dianjurkan pada ibu hamil untuk meletakkan tumpuan di bawah kakinya, agar kaki bisa berada di posisi yang lebih tinggi daripada jantung, untuk memudahkan mengalirkan darah kembali ke jantung.
Nah, itu saya. Nah dok, apakah gaya hidup ibu hamil yang sebelum mereka hamil, mereka itu jarang berolahraga, apakah itu bisa beresiko saat mereka hamil akan terkena pembengkakan kaki atau tidak nih? Nah, untuk para ibu hamil yang jarang melakukan olahraga, itu dapat meningkatkan faktor terjadinya pembengkakan kaki ini juga, karena dianjurkan untuk ibu hamil itu melakukan jalan, mungkin jalan yang santai sekitar 5-10 menit, agar tubuh juga bergerak dan juga dapat memperlancar sirkulasi darah ke jantung. Nah dok, dok, apa yang harus dilakukan jika pembengkakan kaki ini disertai dengan gejala lain seperti sakit kepala atau nyeri perut nih? Nah, untuk kondisi seperti itu, nah yang paling utama itu kita sembuhkan dulu kondisi seperti nyeri perut dan juga nyeri kepala. Mungkin dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis obgyn terdekat agar segera diberikan penanganan yang tepat. Oke, nah apakah kondisi pembengkakan kaki ini berpengaruh pada janin apa tidak dok? Baik, jadi untuk apakah kaki bengkak ini berpengaruh pada janin selama kehamilan atau tidak, itu juga dapat berpengaruh kepada janin, karena di sini peredaran darah dari tubuh ke jantung itu mengalami halangan. Jadi itu juga akan menyebabkan peredaran darah yang masuk ke dalam janin juga mengalami pengurangan. Jadi itu sangat berpengaruh untuk janin, tapi tidak terlalu bahaya untuk keadaan ibu dan juga janinnya. Jadi sangat-sangat perlu diperhatikan juga ya. Jadi kalau bisa segera diatasi, langsung segera diatasi sebelum berpengaruh pada janin ya dok ya. Oke dok, sebagai penutup bisa nggak kasih pesan untuk para ibu hamil mengenai pembengkakan kaki selama masa kehamilan nih? Oke, baik. Untuk para ibu hamil yang takut mengalami pembengkakan kaki, nah di sini mungkin dianjurkan untuk para ibu hamil ini sering-sering berolahraga, mungkin berolahraga ringan seperti jalan kaki selama 5-10 menit tadi untuk memperlancar sirkulasi darah. Nah, dan juga yang paling penting untuk ibu hamil ini dari pola makan, kurangi konsumsi garam dan juga kafein. Kemudian pola kebiasaan seperti saat duduk jangan terlalu lama dan juga jangan menyilangkan kaki. Oke, terima kasih banyak Dokter Chandra atas waktunya dan juga ilmunya. Sebelum kita tutup, boleh nggak sama-sama kita mengucap jargon dari Gin on Talk. Jadi kalau saya bilang Gin on Talk, kita sama-sama bilang let's talk about women's health. Bisa ya? Baik. Oke. 3, 2, 1. Gin on Talk, let's talk about women's health. Nah, untuk Sobat Giners, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan juga subscribe akun YouTube Gin on Talk supaya kalian tidak ketinggalan dengan episode-episode terbaru dari kita nih.